Ya baik, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Kembali lagi kita akan mereaction ya Opung Parbelak ataupun Parbelak channel. Jangan lupa di subscribe juga ya, kita support Opung Parbelak. Ya karena ya aku suka ya, jujur aku suka cara pembahasan tentang politik yang ya ada di Indonesia dengan dibumbu-bumbui ya lelucuan gitu ya kan, lelucuan bikin kita ngakak ya guys. Dan di sini PDIP gagal masuk kabinet. Presiden terpilih Prabowo Subianto gagal bertemu Mak Banteng. Waduh, ini pasti lucu nih ya kalau Opung yang bawa ataupun yang membahasnya ya guys. Oke, langsung saja kita simak dan ini dia videonya. Kalian masih ingat beberapa waktu yang lalu? Ya. Katanya ada rencana pertemuan antara Megawati dengan Bapak Prabowo. Oh iya. Sebelum tanggal pelantikan di tanggal 20 Oktober 2024. Kalian sadar nggak? Kalau sekarang udah tanggal 17. Oh 17 ya. Sekarang 18. Kira-kira kapan ya? Kapan ya? Tanggal 23 hari lagi loh. Sekarang 17, 18, 19. Apakah mungkin pertemuan itu akan terjadi besok atau besoknya lagi? Nggak Karena mungkin. tanggal 20 udah pelantikan. Sadar tidak kalian? Berarti kemungkinan besar tidak akan ada pertemuan antara Prabowo dan juga Megawati. Iya. Kayaknya nggak ada ya guys. Senanglah kalian, senanglah kalian. Kalian yang benci sama PDIP itu senang kali kalian. Nggak benci bang. Soalnya begini, ya. Sekarang logikanya dulu, logikanya. Apakah akan mungkin pertemuan dilaksanakan? Padahal nama-nama menteri udah keluar. Iya ya. Harusnya sebelum nama-nama menteri keluar, adakan pertemuan supaya tahu di mana posisi atau kementerian yang didapatkan PDIP di kabinetnya Prabowo. Oh. Nah ini nama-nama menteri, calon menteri dan wakil menteri sudah keluar, pertemuan tak kunjung datang. Sadar tak kalian itu? Iya kan. Ya, coba kita pikirkan dulu. Apakah ini ada kaitannya dengan pertemuan Bapak Prabowo dengan Bapak Jokowi dengan Bapak Gibran beberapa hari yang lalu di Solo? Oh iya. Mungkin juga ya kan. Aduh. Yang direncanakan bertemu sama Megawati. Loh kok Pak Prabowo jumpanya sama Jokowi? Ya lebih penting Pak Apakah Jokowi Bapak lah ya kan. Prabowo udah lupa di mana rumahnya Megawati? Udah bertahun-tahun nggak ketemu ya kan. Aduh. Jadi ternyata tadi pagi memang aku bikin konten mengenai Budi Gunawan yang sudah mengikuti pembekalan di Hambalang, ya. Begitu ku cari lah informasi, kok mana lah namanya Budi Gunawan ini, pikirku begitu kan? Nggak ada ya. Ku cek lah mana kementeriannya semuanya, kok nggak ada, pikirku begitu kan. Padahal ini orang dekatnya PDIP kan begitu. Otomatis kalau misalnya Budi Gunawan ada namanya, berarti akan ada nama Azwar Anas dan juga akan ada nama Oli Donun Kambay kan begitu. Ku cari lah nama 3 orang ini, nggak dapat. Nggak dapat. Ternyata ku analisa lah, dapatku lah bahasa dari pidatonya Bapak pidatonya Bapak Prabowo mengatakan bahwasanya begini. Semua yang dipanggil belum tentu terpilih. Iya pula pikirku begitu. Ya namanya dipanggil, siapapun bisa dipanggil kan. Kalau masa dipilih nanti dulu. Pikirku kok gak dipanggil-panggil. Itu ya. Jadi begini sebetulnya. Ini menurutku ya. Ya, aku tidak mewakili narasi atau persepsi dari manapun ya. Tapi ini kalau ku baca situasi setelah ku amati. Kenapa tidak ada terjadi pertemuan antara Prabowo dan Megawati? Ternyata sudah dahulu ada pertemuan antara Bapak Prabowo dengan Bapak Jokowi dengan Bapak Gibran. Dan bisa dikatakan itu adalah pertemuan yang intim, pertemuan yang dekat, pertemuan yang
bisa dikatakan akrab lah Ya, ya. ya. Jadi kalau kita berbicara pure politik ya, hadapkan dengan dua pilihan. Ya, karena memang kita tahu beberapa waktu yang lalu ya, mungkin ini hanya rumor atau mungkin ini juga berita A1 ya, berita yang sebenarnya yang mengatakan bahwasanya PDIP akan bergabung dengan pemerintahan Jokowi asalkan Gibran tidak dijadikan wakil menteri, wakil presiden ya. Mungkin bisa jadi itu jadi wacana dan bisa dikatakan ya, apapun bisa direkayasa untuk kepentingan seseorang atau kepentingan satu golongan tertentu, satu kelompok tertentu ya. Kalau dikatakan skenario untuk melengsarkan Gibran, kalau misalnya diciptakan bisa aja ya. Kita katakanlah dulu ada skenario jahat yang sudah dipersiapkan, kan begitu, bisa ya, tapi sudah pasti itu tidak konstitusional atau inkonstitusional ya. Jadi oleh karena memang permintaan dari PDIP dirasa itu sudah tidak masuk akal ya, oleh karena memang tidak masuk akal Prabowo ya, kan, dan guys? Gibran itu bisa dikatakan satu paket. Satu paket lah. Dan juga Prabowo itu sadar bahwasanya tanpa Gibran dan tanpa dukungan dari Joko Widodo, beliau tidak akan mungkin memenangkan pertarungan di Pilpres 2024 ya. Jadi bisa dikatakan ya, kalau sempat terjadi skenario jahat ya untuk melengsarkan Gibran hanya untuk mengakomodir PDIP masuk ke dalam pemerintahan ya, bisa dikatakan itu akan ada kekacauan di grassroots, akan ada juga kekacauan di tingkat elit, dan juga akan ada kekacauan ya, yang kekacauan jangka panjang ya. Pastilah. Oleh karena apa? Oleh karena pendukung Prabowo Gibran itu bukan 16% tapi 58%. Ya. Dan ini bisa dimanfaatkan ya untuk para elit ya, untuk membuat sebuah kekacauan yang lebih besar lagi ya. Jadi bisa dikatakan ya, PDIP ini kan makin kesini kan makin kelihatan kemarin ya, makin kelihatan rakusnya kalau ku katakan. Waduh. Kemarin mereka itu sudah mendapatkan kursi DPR. Oleh karena apa? Oleh karena tidak ada gejolak revisi Undang-Undang MD3. Setelah mendapat kursi ketua DPR, mereka juga seolah-olah memaksakan diri untuk masuk ke dalam pemerintahan. Tapi ya, mereka itu memberikan syarat yang nggak masuk akal. Memberikan syarat yang tidak masuk akal itu apa? Mereka nggak mau untuk kalau Gibran menjadi wakil presiden. Nah, usaha yang mereka lakukan apa? Usaha yang mereka lakukan itu adalah menunggu penetapan, menunggu pembacaan hasil dari putusan PT UN kemarin yang tanggal 10. Kalau kuanalisa sih sebetulnya begini. Presiden sampai saat ini masih punya kuasa penuh. Ya, masih punya kuasa penuh, dan juga kemungkinan terburuk pasti terjadi. Jadi untuk mengantisipasi hal tersebut, maka pembacaan putusan PT UN itu digeser ke tanggal 24. Jadi ingat ya, ini kalau kita bicara pure politik ya, kita nggak berbicara dulu masalah konstitusi, kita bicara dulu pure politik. Joko Widodo anggapan orang adalah bisa dikatakan lemdak atau bebek lumpuh. Dia nggak punya kuasa lagi, nggak punya power lagi. Sampai detik ini aku katakan sama kalian, Bapak Jokowi masih menjadi Presiden Republik Indonesia dan dia masih punya kedaulatan penuh 100% atas kuasa Republik Indonesia. Ya, dan dia harus pastikan semuanya berjalan dengan baik, semuanya berjalan dengan sebagaimana mestinya. Gitu dia, ya. Jadi kalau aku rasa pertemuan mereka di Solo kemarin itu membuktikan bahwasanya Bapak Prabowo tidak akan pernah mendapat pengaruh dari luar. Itu yang pertama ya. Ini harus dikonfirmasi. Yang pertama, Bapak Prabowo tidak akan pernah mendapat pengaruh dari luar. Mereka ya, itu yang pertama. Baru yang kedua, ya, pertemuan itu ingin menunjukkan ya, adalah sebagai sinyal kepada ya partai manapun, kepada pihak manapun, bahwasanya Prabowo, Jokowi, dan Gibran masih dalam satu barisan. Satu barisan. Ini terkonfirmasi ya, karena sampai sekarang pun juga belum ada calon dari PDIP. Ya, kita lihat sampai besok dan besoknya lagi, besok lusa, kalau memang tidak ada pertemuan, tapi PDIP masuk di dalam kabinet, berarti sudah
melewati pertimbangan dari Bapak Jokowi, Bapak Prabowo, dan juga Bapak Gibran Rakabuming Raka. Ya, itu dia. Baru berikutnya apa? Ya, Bapak Prabowo menyambangi atau menyusul Jokowi ke Solo. Itu artinya apa? Beliau itu bisa menempatkan diri. Beliau itu masih bisa memposisikan diri bahwa sebelum sampai hari H pelantikan, beliau itu masih di dalam kuasanya Joko Widodo. Bawahan Jokowi ya. Adalah Bapak Presiden Joko Widodo untuk saat ini, ya. Dan coba kalian perhatikan dulu, ya. Kalian perhatikan dulu, ya, nama-nama calon menteri dan calon wakil menteri yang akan kutampilkan ini. Karena aku percaya ini bukan hanya 100% dari buah pikiran seorang Prabowo Subianto. Ini bisa dikatakan ini adalah hasil diskusi antara Prabowo, Jokowi, dan Gibran kemarin waktu di Solo. Iya, iya, kita tahu lah ya. Ayo kita sama-sama lihat. Nah, ini ya. 49 calon menteri Prabowo ya kan. Kecil ya, nggak bisa dibesarkan. Ada Muhaimin ya. Oke. Muhaimin Iskandar ya. Udah kalian lihat kan? Udah kalian cek satu-satu. Ada namanya Budi Gunawan? Nggak ada. Nggak ada. Ada namanya juga Azwar Anas? Nggak ada. Ada juga namanya itu, siapa namanya itu? Oli Donun Kambe itu? Nggak ada. Jadi itu informasi A1 itu yang terbaru itu, ya. Jadi kalau bisa dikatakan makin kesini ku tengok makin kecil kemungkinan PDIP untuk masuk ke dalam pemerintahan. Udah biarin aja jadi oposisi ya kan. Takutnya Lega. jadi musuh dalam selimut ya. Apa urusan berupanya? Ya iyalah. Untuk kedepannya, ketika mereka menyinyiri ya setiap kebijakan-kebijakan Prabowo, ada yang kukomentari. Kan begitu, Iya, ya kan? Iya, iya. Jadi dengar kabar juga Nasdem katanya juga mau berada di luar pemerintahan. Cuman kalau untuk itu belum ada pernyataan resmi yang ku dengar ya, nggak tahu mungkin ada yang kalian tahu ya dan kalian juga sudah dengar pernyataan resmi dari Surya Paloh sebagai ketua umum Partai Nasdem bahwasanya mereka memang ada di dalam pemerintahan ataupun di luar, ya. Tapi kalaupun ada itu baik, kalaupun nggak ada itu juga baik, karena juga Bapak Prabowo sudah memastikan bahwasanya yang mereka ajukan itu PKS, Nasdem, ya, mereka itu mengajukan profesional, bukan orang-orang partai, ya. Itu dia. Jadi kepada partai PDIP, ya aku rasa ya kalian itu lebih cocok lah untuk di luar pemerintahan, ya. Coba rasakan di luar dulu 5 pemerintah. tahun ini kalian. Iya, karena gini ya. Yang namanya PDIP, jujur aja gue bilang, ya, di dalam 5 tahun ini kalau sempat mereka masuk ke dalam pemerintahan Bapak Joko Widodo, mereka itu tidak lebih dari seorang follower. Partai pengikut. Gitu loh. Tapi ketika mereka berada di luar pemerintahan, mereka menjadi partai check and balance, partai yang berfungsi sebagai monitoring terhadap pemerintahan yang berjalan. Jadi bisa dikatakan mereka itu bisa menjadi mereka itu bisa menjadi second attention gitu di tengah-tengah masyarakat. Artinya itu mereka bisa menjadi pusat perhatian yang kedua. Jadi kalaupun di luar pemerintahan mungkin seperti itu. Tapi kalau bicara tentang apakah mereka akan sama galaknya dengan PDIP yang dulu ketika mereka di luar pemerintahan waktu Bapak SBY menjalankan pemerintahan. Kalau aku sih yakin nggak terlalu galak lah. Karena apa? Ya, karena semua sudah dikondisikan. Ya, kok kondisikan apa, Bung? Ketua DPR? Oh. Udah dikondisikan toh. Jadi itu dia. Jadi mereka berdua, aku katakan mereka berdua lah, Joko Widodo Prabowo
mereka itu berpikir bahwasanya untuk PDIP sudah ada jatahnya. Ya, itu ketua DPR, ya. Itu dia, ya. Nah, bagaimana dengan Golkar? Oh iya. Mereka tahu, ya, siapa-siapa ketua umum dari partai yang ada di bawah mereka, yang ada dalam lingkaran mereka, yang ada kemungkinan untuk berbuat nakal. Ya, aku nggak sebut orang loh, aku nggak sebut orang. Ya, nakal itu berbicara mungkin dia akan membelot, dia tidak mendukung lagi pemerintahan, kan begitu, ya. Maka mereka harus ambil kontrol. Oke, DPR diambil kontrol oleh PDIP. Ya, bukan berbicara kontrol semua keputusan berada di tangan PDIP, bukan. Tapi kan ada presisi ketika seorang ketua DPR itu dari sebuah partai tertentu, kan begitu. Nah, eksekutif sudah pasti Gerindra. Nah, di dalam MPR, ya, lembaga MPR, harusnya di lembaga MPR itu pemenang kedua dong, runner up. Pemenang pertama legislatif itu PDIP, runner up-nya itu adalah Golkar, yang ketiga itu adalah Gerindra. Nah, ya, jadi kalau misalnya Golkar memegang kursi ketua di MPR, bisa dipastikan akan ada kekuatan ganda. Akan ada kekuatan ganda di lembaga legislatif. DPR sudah ada PDIP, MPR Golkar. Bisa saja nanti satu ketika DPR dan PDIP dan Golkar mereka berkolaborasi, gitu loh, ya. Kalau kolaborasinya arah positif nggak apa-apa, tapi kalau kolaborasinya arahnya negatif, kayak yang terjadi tahun 2002. Oh. Gimana kira-kira? Iya juga ya. Harus ke situ juga dong. Ya, harus ke situ juga. Iya. Makanya dirasa perlu untuk Gerindra mengambil alih pimpinan yang ada di MPR. Golkar setelah mereka tidak mendapatkan posisi ketua MPR, mereka mendapat hadiah hiburan. Apa itu? Mereka mendapatkan porsi kedua terbanyak untuk menteri. Iya kan? Mendapatkan porsi kedua terbanyak untuk menteri. Ya, bisa dikatakan itu kompensasi yang cukup lah, ya, untuk Golkar, ya. Setelah itu apa? Untuk menteri. Coba perhatikan kalian dulu. Kemarin itu kan mereka itu sedang selama beberapa bulan kan melakukan transisi, ya, ada proses transisi kekuasaan dari Bapak Jokowi kepada Bapak Prabowo, ya. Kalau diperkirakan nih, ya, kenapa? Ingat deh, aku bilang sama kalian, tahu enggak kalian, ada berapa menteri di pemerintahnya Joko Widodo yang juga jadi menteri di pemerintahan Prabowo? Iya. Ada 17. 17. Ku bilang nggak sedikit itu. Dari 49 ada sekitar 17. Itu artinya apa? Ada sekitar 40% menteri yang diboyong Prabowo dari kabinet yang lama ke kabinet yang baru. Itu artinya apa? Berarti beliau itu sudah melihat bahwasanya akan ada kemudahan-kemudahan yang dia dapatkan oleh karena dia tidak perlu lagi membentuk atau tidak perlu lagi memilih orang yang baru untuk membidangi kementerian-kementerian tersebut. Nah, dengan siapa dia diskusi? Udah pasti dengan Jokowi. Itu artinya apa? Bukan cawe-cawe, tapi artinya apa? Joko Widodo ingin memastikan, ya, tidak ada penghalang, tidak ada hambatan untuk jalannya pemerintahan selama Prabowo dan Gibran ini memerintah. Makanya dia memberi masukan, ya sudah. Untuk apa kau cari yang baru? Pakai aja yang lama. Kan begitu. Cuman orang menilainya ini cawe-cawe. Ya, itu dia. Setelah itu apa? Kalian periksa dulu, ya. Adakah ketua umum PSI Kaesang jadi menteri? Enggak. Masuk dalam bursa menteri? Enggak ada. Iya ada. Jadi ini udah dipatahkan. Kemarin orang si Refli Harun dan juga orang PDIP, beberapa orang mengatakan bahwasanya dia itu sekarang minta jatah menteri. Aku bilang sama kalian, ada anaknya jadi masuk bursa menteri? Enggak ada.
Makanya setiap tudingan kalian itu gak berdasar semuanya, ya. Gitu dia. Jadi intinya apa? Intinya bisa ditarik kesimpulan bahwasanya PDIP kemungkinan besar tidak masuk di dalam kabinet. Ya, itu intinya ya kan. Karena per hari ini yang namanya Budi Gunawan, Azwar Anas dan Oli Kongambei susah kali namanya itu dibilang. Dondon Kambe. Kon. Tidak ada di dalam daftar menteri yang kutunjukkan tadi ya. Jadi itu dulu dari Opung Parbelak. Salam NKRI harga mati. Mantap. Nah ya intinya ya guys ya, intinya kalau kita ya kan ya maunya ya udahlah, biarkan aja lah ya PDIP di luar pemerintahan ya kan. Karena yang mereka lakukan ini ya ataupun mensyaratkan ini tidak masuk akal ya kan. Mereka mau masuk ya ke kabinetnya Pak Prabowo namun ya tidak terima Gibran. Nah itu yang bikin kita nggak terima juga ya kan. Tapi gak apa-apa lah ya, biarlah ya jadi oposisi, cobalah di luar pemerintahan selama 5 tahun ya kan. Dan bagus juga lah kalau ya 17 menteri Pak Jokowi masuk ataupun dipakai oleh Pak Prabowo juga ya kan. Tapi sayang sekali ya kan itu Pak Basuki ya kan. Waduh, kalau nggak salah Pak Basuki dari PDIP, kayaknya itu yang bikin Pak Bas itu tidak masuk ya, tidak masuk ataupun tidak diambil lagi oleh Pak Prabowo ya kan, karena dari PDIP ya kan. Karena mungkin ya ketua umumnya belum mengizinkan ya, kita nggak tahu ya kan. Tapi kalau soal kinerja ya memang Pak Basuki keren lah ya kan. Ya soal infrastruktur di Indonesia ini kan berkat jasanya Pak Basuki juga ya kan guys, bantu Pak Jokowi. Nah jadi gimana nih guys menurut kalian? Silahkan berkomentar di bawah ya kan. Ya intinya biarkanlah PDIP di luar pemerintahan. Itu menurut aku lebih baik ya kan guys. Dan oke guys, sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.